Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal assessment ketiga yang bagian PG pilihan berganda dari materi, sifat, reaksi, pembuatan, dan kegunaan senyawa turunan alkana. Kimia kelas 12 semester 1 akhir biasanya diajarkan ya. Ada 10 soal PG, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, reaksi antara 1 bromopropana dengan logam natrium menghasilkan garam natrium dan senyawa alkana berupa apa? Ini mungkin yang dimaksud adalah sintesis Wurtz ya. Jadi harus ada 2 molekul ini. Nah, jadi kan satu bromopropana gini. Jadi ada H2, ini Br, ini H2, H3. Ini 1 bromopropana. Nah, untuk proses ini, reaksi ini, kita butuh 2 molekul ini. Jadi ada satu lagi, ini H2, C, Br, CH2, CH3. Nah, nanti kita butuh 2 buah Na. Nanti Na-nya akan mengambil si Br-Br ini. Jadi 2 NaBr, itulah garam natriumnya. Nah, alkananya apa? Ya tinggal campurin ini dengan yang ini. Jadinya C-nya ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H2, 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 H3. Atau heksana. Yang C. Gitu ya, harus butuh 2 molekul dia baru bisa terjadi reaksi ini. Nomor 2, perhatikan beberapa senyawa haloalkana berikut. Haloalkana itu maksudnya ada alkana dengan halogennya ya. Kloroform, iodoform, karbon tetraklorida, fosgen, freon. Senyawa yang dimanfaatkan dalam bidang pengobatan ditunjukkan oleh angka berapa saja. Kloroform terkenal ya, obat bius. Iodoform itu antiseptik. Karbon tetraklorida biasanya untuk pelarut atau juga dry cleaning ya, cuci kering. Fosgen itu bisa untuk pembuatan plastik atau pestisida juga. Freon ya pasti familiar ya, ini pendingin pada AC gitu ya, kulkas. Berarti untuk pengobatan kloroform, iodoform. 1 dan 2, yang A. Nomor 3, senyawa dengan rumus struktur ini dihasilkan dengan mengoksidasi senyawa apa? Nah, ini kan keton ya. Paham ya gugus fungsinya keton? Nah, keton itu didapat dari hasil oksidasi alkohol sekunder dengan oksidator ya, suasana asam. Jadi tinggal lihat aja mana di antara A, B, C, D, E yang merupakan alkohol sekunder. Ini aldehid, salah. Ether, salah. Alkohol tapi primer, OH-nya di nomor 1. Nah ini 2, nah di OH-nya di nomor 2. Ini namanya alkohol sekunder. Ini kalau yang E ini asam karboksilat, salah. Ya, jadi keton didapat dengan mengoksidasi senyawa alkohol sekunder. Nomor 4, diketahui kegunaan beberapa senyawa berikut: obat bius, kosmetik, antiseptik, zat anti beku, zat aditif bensin. Etilen glikol dengan MTBE berturut-turut ditunjukkan oleh angka berapa kegunaannya? Oke, tadi obat bius kita udah bisa lihat dari nomor 2 itu ya, kloroform. Kosmetik kita bisa pakai gliserol ya. Antiseptik itu bisa iodoform. Nah, zat anti beku ini yang digunakan di kendaraan-kendaraan untuk terutama yang wilayah-wilayah dingin atau bersalju gitu. Jadi supaya nggak
membeku tuh air di radiatornya. Dikasihlah zat anti beku. Biasanya etilen glikol. Ya, jadi ini etilen glikol. Zat aditif bensin itu zat tambahan. Ya, jadi MTBE, metil tersier butil ether, digunakan untuk menaikkan bilangan atau angka oktan. Gitu ya. Nah, jadi etilen glikol dengan MTBE adalah kegunaan untuk 4 dan 5. Yang E. Nomor 5, senyawa alkohol dapat diperoleh dari reaksi alkena dengan air. Katalisnya asam. Reaksi tersebut merupakan jenis reaksi apa? Alkena misalnya aja lah, kita pakai si propena ya. Nih. Tambahkan dengan air. Air itu kan HOH ya. Katalis asam ya. Jadi masuk nih salah satu-satunya nih. Jadi H-nya itu masuk ke sini, ke C yang CH2, ini masuk ke C yang CH. Jadi hasil akhirnya adalah CH3, CH dapat OH. Ini putus CH2 jadi CH3. Reaksi adisi tapi kan nggak ada. Ya, jadi berarti reaksi hidrasi. Hidrasi itu ya berarti kita tambahkan air ke situ, ya. Yang B, bravo. Nomor 6, perbedaan hasil uji yang tepat antara aldehida dan keton. Ini reaksinya dengan Tollens, Fehling, ada Benedict. 3 ya. Saya taruh di sini. Jadi aldehid itu, aldehida dengan si tiga-tiganya itu bisa positif ya, dengan Tollens, Fehling, dengan Benedict itu positif, bereaksi positif. Sedangkan si keton tidak bereaksi dengan ketiga ini. Itu bedanya. Kalau aldehida ke Tollens itu nanti akan menghasilkan cermin perak dia. Karena ada Ag yang keluar ya. Lalu dengan Fehling nanti akan menghasilkan, ini samalah dengan Benedict, endapan merah bata. Nah, udah kita bisa cek nih. Yang A, keton bereaksi positif, udah langsung coret. Yang B, aldehid bereaksi positif, oke. Menghasilkan endapan merah kalau Fehling, benar ya. Keton bereaksi negatif. Ini yang B langsung benar. Yang C, keton bereaksi positif, udah salah. Ini juga yang E udah salah. Yang D, aldehid bereaksi positif, benar. Membentuk endapan merah dengan Tollens. Tollens itu dia akan menghasilkan cermin perak, bukan endapan merah bata. Ya, pas ya. Yang B jawabannya nomor 6. Tujuh, hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C3H8O. Yang satu tidak bereaksi dengan logam natrium. 2. Tidak dapat bereaksi dengan PCl5. Gugus fungsi senyawa karbon yang dimaksud itu apa? Jadi C3H8O ini kan polanya adalah Cn H2N plus 2O. Nah, yang memiliki pola ini ada 2. Bisa alkohol, bisa ether gitu. Jadi yang di luar alkohol ether ya coret aja. Tidak bereaksi dengan logam natrium itu adalah si ether. Ya, jadi cara untuk membedakan alkohol dengan ether salah satunya adalah masukkan logam aktif, misalkan natrium. Nanti di bagian alkohol dia akan mengeluarkan gas hidrogen, sedangkan di ether nggak bereaksi. Ya. Satu lagi, tidak dapat bereaksi dengan PCl5. Ether bisa PCl5, tapi dia nggak menghasilkan HCl nanti. Kalau alkohol dengan PCl5 ada HCl yang dihasilkan. Mungkin maksudnya PCl3 ya. Kalau PCl3 ether tidak bereaksi benar. Jadi ether lah ini yang dimaksud ini, yang A. 8. Hidrolisis senyawa ini menghasilkan apa? Ini ester ya.
Ya, jadi esterifikasi itu kan adalah asam karboksilat plus alkohol menghasilkan ester plus air. Bolak-balik nih ya, artinya ester kalau kita tambahkan dengan air dihidrolisis itu akan menghasilkan asam karboksilat plus alkohol. Reversible ya. Lalu kita cek aja nih esternya. Ini saya bongkar dulu ya. C2H5 itu CH3, CH2. Lalu ada CH. Ini CH3 ini taruh ke atas atau ke bawah bisa. Dia jadi cabang. COO itu artinya C rangkap O. Lalu ada O single. Ini boleh C2H5 nggak apa-apa. Nah, untuk ester itu kan kita mulainya dari sini penamaan kan. Alkil gitu ya. Alkil. Ini alkanoatnya. Nanti alkilnya ini kalau di hidrolisis nanti akan menjadi alkoholnya. Alkoholnya apa ya? C2H5OH. Etanol. Jadi kelihatan tuh alkoholnya etanol. Lalu karboksilatnya ya udah ini jadi asam karboksilatnya. CH3, CH2, CH, CH3, CO, OH kan asam kan? Nomori 1, 2, 3, 4. Ada cabang di nomor 2. Jangan lupa kata asam ya. Asam 2 metil. Kalau 4 itu kan but ya, jadi butanoat. Asam 2 metil butanoat dengan etanol. Nah, ini ada yang dadu. Gitu ya. Jadi esterifikasi itu dari asam karboksilat dengan alkohol. Jadi kalau di hidrolisis ya hasilnya balik lagi. Asam karboksilat dan alkohol. Nomor 9, ada senyawa organik dengan rumus C5H12O direaksikan dengan asam cuka, beberapa tetes H2SO4 pekat, dihasilkanlah senyawa yang berbau harum seperti pisang ambon. Jika direaksikan dengan larutan KMNO4 yang diasamkan, akan menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan kertas lakmus biru. Ini senyawa C5H12O yang dimaksud adalah apa? Sebenarnya kuncinya di sini nih. Ya, direaksikan C5H12O direaksikan dengan asam cuka. Kan asam karboksilat itu. Karboksilat. Dihasilkan senyawa yang berbau harum. Nah, itu ciri khas dari ester. Masih ingat ya soal tadi? Apa yang direaksikan dengan asam karboksilat menghasilkan ester? Alkohol. Maka udah pasti dia alkohol. Gitu ya. Lalu, si alkohol ini ketika direaksikan dengan larutan KMNO4, ini oksidator ya. Jadi alkoholnya dioksidasi maksudnya. Yang diasamkan, suasana asam, menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Memerahkan ini artinya asam karboksilat. Ya benar, alkohol kan kalau dioksidasi nanti jadi asam karboksilat kalau alkoholnya alkohol primer. Gitu ya. Jadi alkohol primer, mungkin ini dia maunya langsung ya, karena kan biasanya pakai melewati aldehid. Aldehid baru jadi asam karboksilat. Ya, jadi oksidator di sini. Nah, jadi C5H12O yang dimaksud ini adalah alkohol yang primer, yang OH-nya di nomor 1. Ether, salah. Nah, ini yang B, alkohol OH-nya di nomor 1. Kalau yang C ini 1, 2, 3, 4 di nomor 2 OH-nya. Kalau D ini di nomor 1 OH-nya, tapi jumlah C-nya cuma 4, sementara kan tadi C5. Paham ya? Ini 1, 2, 3, 4. Ini sekunder.
Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Terakhir, nomor 10. Perhatikan beberapa senyawa berikut. Metilformiat, etilbutirat, amil asetat, asam asetat, asam oksalat. Senyawa yang digunakan sebagai perisa buah pisang, pemberi rasa buah pisang ya. Dan pengasam makanan berturut-turut oleh angka berapa? Tadi ini ada ya, pisang Ambon tadi itu ya. Nah, jadi pisang Ambon tadi adalah C-nya 5 itu. Ya kan? Jadi amil, 5 itu amil ya. Ini amil asetat nih. Kan direaksikan dengan asam cuka. Asam cuka itu asam asetat sama kan? Inilah yang memberi aroma pisang Ambon tadi. Lalu untuk perasa makanan ya asam asetat kan bisa. Ya, asam cuka kalau di pasaran. Kan dia memberi rasa asam pada makanan ya. Nah, kalau metilformiat itu dia aromanya rum ya. Agak susah juga membilang rum ini seperti apa. Kayak ada vanilanya gitu ya. Kayak ada karamelnya gitu. Kalau etilbutirat itu nanas. Jadi ini harus praktek ya, esterifikasi itu. Biar di sekolah itu pasti seru. Asam oksalat ini digunakan untuk penghilang kotoran pada logam yang mau dicat. Dibersihkan dulu kan, nah pakai asam oksalat ini baru bisa dicat gitu, biar bagus permukaannya. Ya, jadi amil asetat memberi rasa pisang, aroma pisang, asam asetat, pengasam makanan. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, selesai ya 10 soal asesmen 3 bagian PG. Sifat reaksi pembuatan dan kegunaan senyawa turunan alkana. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.